Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulida Ara dalam program studi Sistem Informasi dengan NIM 0516524143. Di sini saya akan menjelaskan dalam praktek eh, tugas 2 pemrograman berbasis web. Di sini kita diminta untuk mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk membangun kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Dengan kriteria-kriteria ini dan nanti kita di sini diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar. Lalu dengan kriteria-kriteria ini ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety-nya, status, catatan. Lalu di sini juga terdapat filter. Lalu selanjutnya ada halaman tracking delivery order dengan kriteria-kriteria ini. Oke, kita lanjut. Langsung saya di sini akan menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan folder projectnya yaitu project Sita underscore UT. Saya sudah membuat kerangka-kerangkanya. Di sini saya sudah membuat folder CSS dengan file style.css, lalu folder JS atau JavaScript. Nah, sebelumnya kita sudah diberikan uh, data bahan ajarnya untuk kita pakai dalam program praktek ini ya. Di sini sudah saya masukkan, lalu saya tambahkan juga data stok data JavaScript stok means app ini untuk interaksi dari halaman stok ini ya. Lalu ada tracking untuk halaman tracking juga dan di sini indeks untuk tampilan awalnya. Ini kita buka tampilan indeksnya, di sini masih kosong ya. Kita bisa sambil menampilkannya. Ini tampilannya masih kosong karena di sini saya menjalankan untuk home-nya yaitu index.html masih kosong. Di sini bisa kita buat kode untuk indeksnya. Oke, lalu di sini saya ubah yaitu kita dashboard. Dan saya tambahkan juga link style sip. Oke, ini bagian ini yaitu untuk interaksi ke atau link yang menghubungkan ke file CSS ini ya, style.css untuk pengaturan tampilannya seperti mengatur warna atau teks, pokoknya dan lain-lainnya. Untuk posisi ini coba kita refresh, dia masih kosong ya. Nah ini baru kita dashboard ini baru titel di bagian sininya saja, isinya belum ada. Selanjutnya kita isi di bagian body ya, karena ini kan tadi kita masuk ke class headnya. Sekarang kita masuk ke body.
ambil juga ide. Jadi SITA ini itu singkatan dari Sistem Informasi Tugas dan Transaksi Bahan Ajar. Oke, sudah tampil ya ini untuk headernya. Selanjutnya untuk isinya sudah mulai terlihat ya di sini yang sudah kita buat. Sini juga kita tambahkan bagian filter. Ya, ini footernya ya untuk bagian bawahnya. Oke, untuk tampilan isi dari tampilan awalnya saya buat seperti ini ya. Itu ada dua menu card untuk stok bahan ajar dan juga tracking delivery order.
Seperti pada tugas ini kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Di sini sudah saya buat shortcutnya atau button yang jika diklik akan pindah ke halaman stok.html ini ya. Dan tracking delivery order juga saat diklik akan memindahkan ke halaman tracking ini. Di sini isinya sudah saya buat agar lebih singkat semuanya kriterianya sesuai yang sudah ditugaskan. Contohnya kita klik di sini, dia akan pindah. Nah, ini masih tampilan yang belum ada, masih tampilan defaultnya, belum ada UI-nya. Belum ada seperti diatur warna atau lain-lainnya ya. Di sini juga sudah sebelumnya saya tambahkan icon. Nah, bisa kita tambahkan juga di sini di depannya sini. Nah, dia akan bertambah. Pada bagian tracking juga kita tambahkan icon gambar mobil. Ini bisa kita tambahkan juga. Kita kembali. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke CSS ya. Ini yang akan mengatur desainnya semua dari halaman stok bahan ajar, halaman tracking delivery order juga, dan halaman awalnya ini. Untuk singkat saya sebelumnya sudah menyiapkannya, tinggal saya pindahkan. Nah, ini ya, sebelum saya tambahkan tampilannya masih hanya teks biasa saja seperti ini. Lalu setelah saya tambahkan kode CSS-nya, tampilannya jadi seperti ini ya. Ini sudah jalan. Oke, tinggal kita jalankan coba. Kita pilih index.html, lalu kita klik kanan, pilih live server. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada header-nya yaitu sistem informasi tugas dan transaksi bahan ajar. Nah, ini untuk button-buttonnya kita mau pilih masuk ke halaman stok bahan ajar atau halaman tracking delivery order. Kita klik ke stok bahan ajar. Nah, di sini sudah dibuat juga, sini kita sudah menampilkan daftar stok bahan ajar. Di sini ada kode, judul, kategori, UT daerah, stok, safety stok, harga, status, catatan, aksi. Nah, aksi ini ada kita bisa edit atau hapus. Ini juga ada pilihan untuk mengganti atau pindah ke halaman lain selanjutnya. Dan di bawahnya ini adalah menu untuk menambahkan stok baru. Oke, di sini bisa kita filter. Kita cari misalnya di sini kita cari fisika lanjut. Kita bisa cari dari kolom ini ya. Fisika lanjut. Nah, dia akan hanya menampilkan judul fisika lanjut. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan UT daerahnya. Kita mau pilih UT daerah yang mana. Misalnya Jakarta kita pilih, dia akan menampilkan hanya stok yang ada di UT daerah Jakarta. Jika kita pindah ke Makassar juga akan menampilkan data yang ada di Makassar. Misal kita tampilkan semuanya, lalu kita kategori, kita pilih Jakarta, lalu kategorinya mau yang mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan atau praktikum atau problem based. Kita pilih misalnya mata kuliah wajib. Ada di sini sistem informasi. Terus stoknya juga kita cek apakah yang menipis, mata kuliah wajib yang menipis berarti tidak ada. Kalau yang kosong tidak ada.
berarti di sini masih aman semua. Sini juga ada saya siapkan tombol reset filternya ya. Kita bisa klik, dia akan menampilkan tampilan defaultnya. Lalu saya tambahkan juga tombol export CSV. Dia akan menampilkan atau mengekspor ke dalam file CSV. Kita klik. Nah, ini dia akan mengekspor ke file CSV seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini akan menampilkan data-datanya sama persis seperti yang tampil di sini. Kategori, judul, kategori UPWJJ, lalu di sini kodenya, biologi umum, dan seterusnya ya. Di sini untuk pindah halaman. Nah, misalnya saya di sini akan mengedit bagian yang psikologi umum. Di sini statusnya kosong. Kita edit agar tersedia ya. Karena stoknya kosong, stok safety-nya itu 8, tapi ini sekarang benar-benar kosong. Kita klik edit, dia akan pindah ke bawah. Dan di sini bisa kita atur atau edit quantity stoknya. Kita tambahkan misal 10. Lalu catatannya tambah stok misalnya. Sini kan menipis ya, nanti akan mengupdate misalnya. Saya klik update. Nah, ini dia. Sudah terupdate 10, stok 10. Statusnya berubah menjadi aman dan catatannya tambah stok. Jika kita mau menambahkan stok baru juga bisa dari sini, misal udah acak. Judul misalnya PKN, kategorinya mata kuliah, misalnya mata kuliah wajib di daerah Jakarta. Lokasi raknya bisa kita pilih rak tipe raknya, rak berapa, misalnya 10, harganya misalnya 100.000, quantity stoknya tambah 10, safety stoknya misalnya 5, catatannya baru. Nah, coba kita cek ya, itu saya tambahkan PKN. Coba kita cari PKN. Nah, ini dia PKN mata kuliah wajib Jakarta, stok 10. Oh maaf, harganya salah. Harganya 100.000. Update. Nah, ini dia 100.000 status aman. Jika di sini ada tombol hapus juga bisa kita pakai ya. Kita coba hapus. Nah, di sini akan ada notifnya, yakin hapus untuk verifikasi apakah kita benar akan menghapus. Kita klik OK, dan dia akan hilang. Jadi kita reset filternya, tidak ada judul PKN di sini. Di halaman kedua juga tidak ada. Ya, gitu. Itu adalah tampilan pada halaman manajemen stok bahan ajar. Di sini saya tambahkan juga tombol atau button kembali untuk kembali ke halaman awal. Itu pilihan kita mau masuk ke stok bahan ajar atau tracking delivery order. Selanjutnya kita pilih tracking delivery order. Di sini kita bisa melihat atau mengecek status delivery order untuk buku bahan ajarnya ya yang sudah dipesan. Nah, ini riwayat delivery order yang sudah selesainya ya. Oh iya, untuk statusnya ini saya buat dia saat pertama kali dibuat, dia akan statusnya tuh tidak langsung selesai. Ini artinya pengirimannya sudah sampai atau selesai ke tujuannya ya. Kita contoh, kita buat
NIM-nya, NIM saya 1565121436523. Ekspedisinya di sini ada pilihan reguler atau ekspres, kita pilih ekspres misalnya. Nah, paketnya di sini ada dua, yaitu paket IPS dasar atau IPA dasar. Kita pilih isi paketnya ini, lalu tanggal kirimnya kita bisa klik di sini juga untuk pilihan tanggalnya. Bisa kita pilih total harga sekian, simpan. Dia akan menambahkan di sini. Nah, status pertama itu diproses. Nah, di sini saya buat agar beberapa waktu dia akan mengupdate sendiri sampai akhirnya selesai menuju alamat dan selesai. Ini dipercepat agar ya lebih mempersingkat waktu untuk prakteknya. Dan seperti itu. Misalnya contoh lain juga tambahkan objek. Paketnya yang IPS, kita pilih tanggalnya, kita simpan. Nah, ini dia seperti ini. Sampai selesai. Oke, ini untuk tampilannya. Pada tracking delivery order ini di atasnya bagian untuk menambahkan delivery order baru ya. Kita kembali, ini halaman awalnya, homepage-nya ini ya, yaitu ada pilihan stok bahan ajar atau masuk ke tracking delivery order. Seperti ini bagian awalnya. Ini untuk kode halaman stok, lalu ini untuk kode trackingnya. Dan ini fungsi-fungsi JavaScript pada tiap-tiap halaman. Ini halaman stok, ini halaman tracking, dan ini data bahan ajarnya. Dan ini untuk style-nya, style CSS-nya, untuk tampilan warnanya. Misal di sini header-nya saya menggunakan warna biru, dan coba saya ganti. Nah, di sini bisa kita ganti mau apa, misalnya jadi merah, bisa. Kita tinggal kita atur-atur di bagian CSS-nya ini ya, untuk interface-nya ini. Ya, sekian kurang lebih penjelasan tugas 3 pemrograman berbasis web dari saya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang dalam penjelasan maupun dalam pengerjaan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.